Seperti yang diketahui, Marquez berhasil memenangkan MotoGP San Marino 2024. Ia finish tepat di depan dua rider Ducati Lenovo, yakni Francesco Bagnaia yang menempati posisi kedua dan Enea Bastianini di tempat ketiga. Menariknya, Marquez menang di sirkuit Misano yang kerap disebut sebagai kandang Valentino Rossi. Hal itu tak lepas karena sirkuit Misano terletak di Italia yang merupakan negara kelahiran The Doctor. Selain itu, kampung halaman Rossi, Tavullia juga hanya berjarak 14 km dari sirkuit Misano. Sehingga jarak kampung halaman Rossi, Tavullia bisa dicapai dalam waktu 22 menit saja dengan berkendara. Tak heran kebanyakan para penonton di sirkuit Misano adalah pendukung Rossi. Lantas, para pendukung Rossi itu justru melihat rival idola mereka Marquez berdiri di podium tertinggi MotoGP San Marino 2024. Tak mengagetkan, Marquez langsung mendapatkan hinaan dan sorakan dari para penonton sirkuit Misano. Marquez sendiri seperti tak peduli dan asik berjoget saat naik ke podium juara. Usai balapan, Marquez menyadari hinaan dan disoraki para supporter. Namun ia merasa hal itu hal yang wajar dan setiap pembalap dirasanya perlu menerima tekanan seperti tersebut. Menariknya, dalam momen itu calon rekan setim Marquez di MotoGP 2025 mendatang yakni Bagnaia justru meminta kepada fans di sirkuit Misano untuk tak menyoraki The Baby Alien. Marquez menyadari hal itu dan senang dengan sikap yang diperlihatkan Bagnaia. Sebagai salah satu strategi tambahan dalam menyambut regulasi baru MotoGP 2027 adalah wacana pembekuan mesin alias engine freeze. Aturan pembekuan mesin tersebut menyebutkan bahwa pabrikan akan dilarang mengubah spesifikasi selama 2 musim di MotoGP 2025 hingga 2026. Jadi mereka akan terus menggunakan mesin yang sama selama 2 musim beruntun sebelum regulasi baru MotoGP 2027 diterapkan. Tujuannya adalah untuk menghemat anggaran pengembangan mesin, karena pengembangan mesin 1000 cc yang sekarang dalam 2 tahun ke depan akan menjadi pemborosan. Pabrikan akan dipaksa lebih fokus 100% dalam pengembangan mesin baru berkubifikasi 850 cc yang diterapkan mulai 2027. Pembahasan wacana pembekuan mesin ini masih menuai kontroversi, karena banyaknya kontrak kepentingan dan beberapa detail yang harus dipastikan. Salah satunya yang mengundang tanya adalah soal bagaimana mengenai hak konsesi Yamaha dan Honda setelah aturan ini diterapkan. Apakah Yamaha dan Honda akan juga ikut dilarang mengembangkan mesin untuk bisa kompetitif di 2025 dan 2026? Dilansir gridauto.com dari Speedweek, 2 pabrikan Jepang tersebut kabarnya akan tetap mendapat hak konsesi seperti sekarang. Jadi, Honda dan Yamaha kemungkinan masih akan tetap bebas dalam mengembangkan mesin selama 2 musim ke depan. Tentunya sampai mereka bisa kompetitif dan tingkatan golongan konsesi akan naik, sehingga mereka akan mendapat sejumlah batasan tertentu. Jika disepakati, aturan pembekuan mesin ini akan dimulai pada Maret 2025 mendatang di Thailand. FIM akan melakukan homologasi mesin dan menyegel spesifikasi mesin yang dipakai tiap pabrikan sampai musim 2026 berakhir. Martin yang ada di puncak klasemen adalah tandem Morbidelli di Pramac saat ini. Namun Martin akan hengkang ke Aprilia Racing musim depan. Di lain sisi, Pecco Bagnaia yang ada di peringkat kedua dan merupakan rider Ducati Lenovo Team juga merupakan sahabat Morbidelli di VR46 Rider Academy. Fakta-fakta inilah yang akan membuat Morbidelli pusing dan serba salah. Pramac sendiri sudah pasti berharap ia mengganggu Bagnaia dan membantu Martin untuk jadi juara dunia. Apalagi belakangan ini Morbidelli makin sering meramaikan perebutan podium. Namun juara dunia Moto2 2017 dan runner-up MotoGP 2020 ini menegaskan bahwa ia tetap harus memikirkan dirinya sendiri untuk meraih hasil terbaik. Ia juga menyatakan bahwa ia akan berusaha menemukan solusi terbaik dengan Pramac dan Ducati mengenai potensi tim order. Di lain sisi, pembalap Italia berdarah Brasil ini merasa senang dimasukkan dalam perbincangan tim order Martin versus Bagnaia. Karena ini berarti ia mulai bangkit dari keterpurukan.
MotoGP 2015 menjadi salah satu musim yang sulit dilupakan para penggemar lantaran persaingan panas antara Valentino Rossi dan Marc Marquez. Kedua pembalap hebat tersebut menunjukkan level rivalitas yang melebihi batasnya dan berakhir dengan sebuah drama yang mengandung misteri. Tensi panas antara Rossi dan Marquez mencapai puncaknya dalam gelaran GP Malaysia 2015 melalui insiden yang dikenal dengan sebutan Sepang Clash. Marquez yang secara matematis sudah tidak berpeluang meraih gelar juara dianggap mengganggu upaya The Doctor yang saat itu masih membela Yamaha. Rossi sendiri masih memiliki peluang besar untuk bersaing dengan rekan setimnya sendiri untuk meraih gelar juara dunia ke-10-nya. Akan tetapi Rossi dianggap melakukan aksi tidak sportif dengan menyebabkan Marquez yang saat itu membela Repsol Honda mengalami crash. Sanksi berat harus ditanggung pria yang kini telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP itu pada seri terakhir MotoGP 2015 di Valencia, Spanyol. Alhasil, Rossi pun harus merelakan gelar dunia MotoGP 2015 jatuh ke tangan Lorenzo meski sudah menunjukkan penampilan yang heroik. Sosok ikonik dengan nomor 46 itu menilai bahwa Marquez memang sengaja menghambatnya dalam meraih gelar juara dunia. Bagi Rossi, kelakuan Marquez pada musim tersebut tidak mencerminkan sikap yang sportif dan respek saat orang lain masih berpeluang meraih gelar juara. Sisi emosi Rossi tampak ketika dia kembali mengenang apa yang terjadi di sirkuit Sepang. Insiden kala itu benar-benar masih menyisakan luka di hatinya. Rossi menilai ketika itu Marquez benar-benar ingin bertahan bertarung dengan Rossi. Bahkan Rossi menganggap Marquez mencoba membuatnya terjatuh dalam 3 atau 4 lap. Hal inilah yang membuat Rossi bereaksi dengan mendekat dan melihat wajah Marquez serasa ingin mengatakan, "Sudah cukup apa yang kamu lakukan?" Dan setelah itu terjadi persenggolan. Di momen itu, Rossi ragu tentang kontak antara Marquez. Karena menurut Rossi, Marquez biasanya tidak mudah terjatuh. Rossi pun mengaku tidak ingin menjatuhkan Marquez, tetapi Marquez malah jatuh. Lebih lanjut, Rossi juga memiliki prasangka buruk kepada Marquez setelah insiden itu. Sebab Rossi melihat Marquez memandang ke arah mantan manajer Marquez, Emilio Alzamora, sambil tersenyum seperti mengatakan misi menggagalkan Rossi juara telah berhasil. Pernyataan VR46 ini memantik perhatian Motosan membuat sebuah analisis bahwa apa yang dilontarkan The Doctor memiliki maksud tersendiri. Satu di antara yang utama ialah menghancurkan fokus MM93 dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2024. Persaingan siapa pembalap terbaik di musim ini sempat mengerucut kepada Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Akan tetapi semuanya berubah setelah jeda kejuaraan dunia. Marc Marquez berhasil mengakhiri penantian kemenangan dalam 1043 hari. Bahkan juara dunia MotoGP 8 kali ini mampu back-to-back saat Grand Prix di Misano. Melihat musim 2024 masih menyisakan 7 seri dan ada lebih dari 200 poin yang diperebutkan, Marquez mendadak nimbrung dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2024. Hal ini yang coba dicegah oleh Rossi melalui komentarnya yang bersifat syward sekaligus memecah konsentrasi sang musuh abadi di sisa musim.